welcome back to my YouTube channel Ibu Bonus. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini teman-teman ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat seperti juga Ibu Bonus yang insya Allah selalu semangat. Apalagi kalau pas menyuguhkan sesuatu untuk teman-teman tuh rasanya tuh semangat banget seperti juga hari ini. Jangan lupa sebelumnya Ibu Bonus harus selalu mengingatkan, please dong hayu lah yang suka nonton tapi belum klik tombol subscribe, kenapa sih? Pencet dulu atulah supaya Ibu Bonus tambah semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Diklik tombol subscribe, nanti di like, nanti boleh banget komen, terus bisa di share supaya bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Oke, hari ini Ibu Bonus akan menyuguhkan sesuatu yang sedikit berbeda. Teman-teman akan Ibu Bonus ajak untuk ngintip sebentar, ngintip sedikit proses pembuatan nastarnya Ibu Bonus yang alhamdulillah udah berjalan berapa tahun ya? Kurang lebih 4 tahun dan mendapatkan respon yang positif dari customer semua. Bukan hal yang mudah ya untuk menjaga mutu, apalagi dengan keadaan harga-harga pada naik. Tapi buat Ibu Bonus, prinsipnya kalau kita jual makanan itu yang utama adalah apa? Ya rasanya itu harus konsisten, enak, jangan sampai terpengaruh dengan harga atau apalah itu ya. Insya Allah customer akan mengerti ketika kita sedikit menaikkan harga tapi mereka mendapatkan kualitas yang sama, mereka insya Allah pasti akan mengerti sekali. Jadi kalau bisa jangan merubah kualitas ya teman-teman, ini kalau Ibu Bonus seperti itu. Oke, kita akan sedikit intip dapurnya yang memang mungkin bukan dapur impian, tapi buat Ibu Bonus sudah cukup layak lah ya, karena Ibu Bonus itu orangnya nggak suka tempat atau ruang produksi itu jadi satu banget dengan rumah, karena nanti rumahnya tuh akan kayak berantakan gitu loh. Ya mungkin karena Ibu Bonus tuh punya entah ini penyakit OCD apa sih yang itu terlalu bersih banget, itu apa ya, nggak tahu, mungkin nggak terlalu sih, tapi agak terganggu aja kalau ada yang nggak pada tempatnya atau seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin ada sedikit rezeki, akhirnya kita bikin dapur khusus untuk produksi kue-kuenya Ibu Bonus. Jadi nggak jadi satu dengan ruang rumah utamanya ya gitu. Oke, kita coba intip ya. Semoga bisa menghibur teman-teman ya. Oke, next. Oke, kita akan menuju dapur. Ibu Bonus suka nyebutnya itu pawon 2. Pawon itu dapur, ini dapur kedua, karena dapur pertama adalah dapur untuk masakan kayak gitu. Nah, kalau untuk dapur kedua atau pawon 2 itu adalah ruang untuk produksi kue-kuenya Ibu Bonus. Jadi memang kita pisah. Jadi dapur untuk produksi kuenya Ibu Bonus itu letaknya di belakang sendiri. Kita kasih pintu. Jadi apa ya, kalau ada tamu itu mereka nggak keganggu dengan ganggu suara atau keganggu pemandangannya dengan ruang apa namanya produksi kuenya Ibu Bonus. Jadi semuanya gelap seperti itu. Ibu Bonus sukanya tuh seperti itu. Memang ini belum jadi dapur impian, tapi paling enggak kita punya ruangan tersendiri yang lumayan layak untuk kita produksi kue-kue. Nah, karena memang belum menjadi dapur impian Ibu Bonus, inilah ya salah satu alasan Ibu Bonus itu belum mau atau belum bisa menerima teman-teman yang akan kursus. Pertama, Ibu Bonus ngerasa nggak pede karena Ibu Bonus sendiri itu nggak kursus, cuman belajar aja, itu otodidak lewat YouTube, lewat internet, Instagram seperti itu. Jadi bukannya pelit ya Allah, enggak lah, kalau pelit mah enggak. Itu semua resep bisa kok teman-teman cari-cari di Instagram atau apa, tinggal pesannya Ibu Bonus. Kalau teman-teman mau masak atau mau bikin kue atau apapun itu, gunakan bahan-bahan yang terbaik untuk hasil yang terbaik juga gitu loh. Jadi ketika kita masak untuk diri sendiri itu hasilnya enak, ketika akan dikonsumsi oleh orang lain hasilnya juga enak seperti itu. Ini dapurnya Ibu Bonus ya. Memang belum dapur impian, malah di sana itu di ujung itu adalah ruang jemuran. Sekali lagi biar kalau ada tamu itu nggak ngelihat jemuran yang kadang kan kita ngejemuran di luar ya kan, itu kan malu kalau kelihatan orang, makanya Ibu Bonus taruh di belakang. Memang jadi satu ruangan tapi tetap rapih, karena Ibu Bonus itu senangnya adalah rapi ya, jadinya kan enak. Ketika ruangan rapi itu hati kita akan bekerja itu juga bahagia. Itu kalau Ibu Bonus seperti itu. Jadi ketika kita akan masak biasanya Ibu Bonus tuh rapi dulu. Aneh kan ya, biasanya orang kan rapi-rapinya setelah selesai masak. Kalau Ibu Bonus enggak, 2 kali.
sebelum masak sama selesai masak. Nah itu tukang sayurnya datang, bentar ya Ibu Bondes mau belanja dulu, nanti kita akan lanjutkan ngobrol. Oke, bye-bye. Hi, I'm back ya setelah belanja. Jadi belanjanya Ibu Bondes tuh paling nggak suka ke pasar. Bukannya apa ya, soalnya Ibu Bondes punya penyakit. Kalau sudah ke pasar itu bahan yang atau barang-barang atau bahan-bahan yang nggak penting dan nggak dibutuhkan itu dibeli. Kesel kan, matanya kan itu banyak tuh penjual kanan kiri itu kan banyak ya bagus-bagus. Itu pasti over budget. Jadi kalau kita belanjanya di tukang sayur yang dibawa kan cuma terbatas, jadi bisa fokus tuh belanjanya itu aja. Jadi Ibu Bondes itu belanjanya gitu deh ya, nunggu tukang sayur datang. Tadi lanjut kenapa Ibu Bondes nggak terima kursus ya, karena Ibu Bondes merasa kadang gini loh, ruangan ini udah layak belum ya untuk menerima tamu atau menerima teman-teman yang akan belajar di sini. Takutnya mereka nggak nyaman, takutnya begini begitu, karena Ibu Bondes pengen ketika orang itu datang ke rumah, orang itu nyaman gitu loh. Jadi Ibu Bondes belum berani untuk menerima teman-teman yang akan kursus. Jadi kalau mau tanya-tanya aja bolehlah by WA atau Instagram atau apa, di YouTube komen silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kursus belum berani, belum pede, ruangannya belum jadi ruangan yang impian. Insya Allah kalau dijabah sama Allah ada rezeki ya kan, kita kan nggak pernah tahu ya. Kita agak sedikit touch up biar cantik. Insya Allah nanti Ibu Bondes bisa tuh sharing-sharing ilmu di tempat yang nyaman untuk teman-teman semua. Doakan ya, bantu doa. Oke gitu, seperti itu ya. Sekarang kita akan lanjut. Kebetulan yang bantuin Ibu Bondes belum datang, biasanya jam 8 Mbak Monica terus saya itu datang. Jadi jam kerjanya itu biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore. Tapi karena kita berdua itu seneng ngoceh, kadang lupa. Hampir maghrib itu baru ngeh, sudah sore. Baru pulang, itulah kita ya. Karena Ibu Bondes itu sudah nganggap Mbak Monica tuh kayak anak, kayak saudara, kayak adik. Seru aja diajak ngobrol karena seneng ngecepet kayak gitu. Tuh ada TV, tapi nggak tahu, nggak pernah dinyalain TV zaman Ibu Bondes ngekos tahun 99 kayaknya ya. Oh, TV-nya udah tua, setua orangnya. Di atas juga ada kipas angin tapi nggak pernah nyalain juga. Bentar, kita balik kameranya ya, karena handphonenya terlalu canggih ya kan. Kita akan next dulu. Oke, ini tadi TV-nya Ibu Bondes udah jadul banget. Ini TV zaman Ibu Bondes kuliah ya. Di atas itu ada jam, mati nggak? Oh, mati dong. Ada kipas yang nggak pernah nyalain. Ini ada lemari buat nyimpen ini ono. Terus di situ kita nyimpen beberapa barang-barang, tepung dan segala macamnya. Ini mixer andalannya Ibu Bondes. Ini nanti bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, Ibu Bondes itu walaupun udah dibantuin sama Mbak Monica untuk nimbang segala macam bahan, tetap harus dari tangannya Ibu Bondes. Prinsipnya Ibu Bondes, bulet-buletin ini juga tangan aku timbang dulu. Nih semuanya udah disiapin, tinggal nanti telurnya kita pecahkan kalau Mbak Monicanya udah datang. Jadi telurnya nggak kering, nih gula segala macam, tepung seperti itu. Insya Allah walaupun belum dapur impian tapi berusaha untuk bersih ya, bersih rapih. Situ juga ada untuk nyimpen. Biasanya kalau pas lebaran itu jadikan tempat untuk nyimpen cookies yang udah jadi, yang siap diambil. Di sana ruang jemuran nggak usah lah, malu. Terus ini lemari. Ini tiap hari disapu, dipel, jangan salah. Ini untuk kalau ada pesanan-pesanan kayak gitu ya. Nah biasanya Ibu Bondes syutingnya di sini nih. Tuh dibantu sama ini lightingnya Ibu Bondes. Nah biasanya pirantinya untuk kerja pun dari Ibu Bondes siapin. Jadi Mbak Monica kalau datang itu langsung bisa kerja. Ini toplesnya juga udah Ibu Bondes elap semuanya. Nah ini kursi, nanti Mbak Monica duduk di sini nih, bulet-buletin nastarnya di meja ini sambil duduk di kursi sambil dengerin musik Korea. Terus ini ovennya. Tuh, ini untuk mendinginkan kuenya. Apa namanya sih ini? Cooling rack ya. Ini ada ini untuk naro sendalnya teman-teman yang bantuin Ibu Bondes di situ, rapi jadinya. Ini oven lagi. Nanti biasanya Mbak Monica lewat dari pintu samping, pintu belakang ini ya. Motornya ditaruh di samping rumah situ tuh. Kita unjukin ya. Tuh, biasanya ditaruh di situ motornya. Ini panas banget ya, alhamdulillah hari ini kasih panas. Ini gang ya, samping rumahnya Ibu Bondes ini adalah gang kebetulan. Tuh, ini gas-gasnya.
Kayak gitu sih kurang lebihnya ya. Nanti akan Ibu Bondes kasih unjuk pada saat produksi. Semoga bisa bermanfaat. Kalau nanti nggak lupa kita share juga tips-tipsnya seperti itu. Yang penting pertama adalah harus rapi dulu. Ketika kita akan kerja kita harus rapih semuanya. Pirantinya disiapkan. Jadi kita nyaman pada saat mau kerja ya kan. Tuh kayak gitu kurang lebihnya. Terus ini ada kulkas. Kok ada cabai di situ. Oh no. Nih buat nyimpen ini kulkas khusus untuk apa namanya kue-kue ya. Gitu deh kurang lebihnya. Oke, sambil nunggu Mbak Monica ya. Kita tunggu dulu Mbak Monica datang. Setelah itu kita eksekusi. Ibu Bondes akan kenalkan teman-teman ke Mbak Monica. Oke, ditunggu ya. Next. Tada, Mbak Monica datang. Silakan masuk. Tunggu dulu. Biasanya kalau datang Ibu suka nyuruh apa? Cuci tangan. Baiklah, good job. Silahkan cuci tangan dulu. Nggak usah disuting, nanti Mbak Monica malu. Iya. Ini udah kita siap-siapin. Biasanya ngerjain Mbak Monica. Mbak Monica udah bantuin selama berapa tahun Mbak? 3 tahun? 3 tahun. Jadi sudah paham harus ngapain aja. Jadi nanti Ibu Bondes biasanya nimbang-nimbangin aja. Ngecek-ngecek ada kesulitan atau enggak. Pengerjaannya di Mbak Monica. Dan harus cuci tangan dulu. Oke, setelah cuci tangan, sampai belibet ngomongnya, kita masukkan apa tadi Mbak? Butter sama gula halus. Gula halus di mixer dulu selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu masukin 2 telur. Nanti kita mix lagi 1 menit. Jadi totalnya kita mixer adonan butter, gula sama telur itu 2 menit ya. Oke, nggak boleh lebih ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jago Mbak Monicanya. Ibu Bondes lebih enteng, lebih bebas. Misal mau masak lagi habis ini bebas. Ayo nanya-nanya Mbak Monica ada kesulitan apa? Kalau ada kita bantu. Cocok kan sambil nyetel lagunya Korea. Cocok M. Masuk telur, ini kita bikin 2 resep ya, jadinya telurnya 2, butter dan semuanya udah dikalikan 2 resep biar sekalian ngerjainnya enak. Jadi langsung kita bikin 2 resep. Oke, setelah 2 menit kita masukkan si tepung-tepung ya. Kalau tanya resep, ini resepnya sudah banyak banget berseliweran di Instagram, di YouTube. Cari aja yang sesuai dengan seleranya teman-teman. Tinggal aja teman-teman pakai bahannya yang terbaik. Nanti insya Allah hasilnya akan enak kok. Kalau ini sedikit kayak dicacah-cacah ngado Nah, ya dibolak-balik gitu sampai dicacah-cacah gitu ya. Kayak gitu. Boleh nih tepungnya masuk semua boleh. Mau separuh-separuh juga boleh. Pokoknya kalau ngaduknya jangan sampai diteken-teken gitu loh. Nanti rasanya nggak terlalu enak. Jadi kayak dicacah-cacah gitu ngaduknya ya. Kurang lebih itu tipsnya. Nanti kita akan share tips-tipsnya yang lain. Oke, setelah adonannya sudah kita adon sampai seperti ini ya. Jangan kalau orang Jawa bilang jangan diplenet-plenet ya. Karena nanti bisa ngefek ke gurih, crunchy atau enggaknya hasil dari si nastar. Oke, SOP sudah dijalankan. Pakai masker, pakai sarung tangan. Kita akan mulai bulut-bulutin si nastar ya. Oke, kalau Ibu Bondes ini sudah ditimbang semua ya kemarin. Terus adonannya pun nanti si kulitnya juga harus kita timbang supaya hasilnya itu sama besarnya. Ditimbang, terserah teman-teman mau timbangnya berapa. Kalau Ibu Bondes biasanya ini berapa Mbak? Ini 2, terus kulitnya 6. Jadi total 8 gram per 1 bulutan itu beratnya 8 gram. Silakan Cinta. Tuh kan samping itu gang, jadi rame banget orang lalu lalang, motor lah, tukang bakso lah, jadi nggak khawatir sepi ya. Tuh SOP tetap dijalankan teman-teman, jadi insya Allah aman, higienis, sehat. Dan ini teman-teman juga bisa bikin sendiri kok. Kalau misalnya teman-teman longgar waktunya bisa bikin sendiri, cari aja resep banyak banget, tinggal pakai bahan yang bagus. Insya Allah hasilnya ada. Oke, nanti untuk pengolesan juga akan Ibu Bondes kasih tips ya, supaya ngolesnya cantik. Oh kayak gitu. Nanti kalau sudah terbiasa hasilnya bagus kok, bulet, cantik.
Ini yang apa ya? Harus telaten ya. Butuh waktu. Itu adalah proses bulat-bulatnya. Dan mungkin Ibu Bondes jadi mikir kenapa mahal? Karena bulat-bulatnya ini nggak gampang, Ferguson. Wait a minute. Oh, butuh waktu. Kalau mama yang ngerjain itu boyoknya biasanya udah nggak sanggup lagi. Oke, gitu aja. Nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa ya, gengs. Tetap semangat. Oke, sudah matang. Selama kurang lebih 18-20 menit ya. Tuh. Wangi. Kalau udah gini, kita harus ademkan dulu. Minggir sayang, minggir sayang. Panas sayang. Kita harus ademkan dulu. Kalau sudah adem baru dioles. Jangan sampai ngolesnya dalam keadaan panas. Nanti jelek hasilnya. Oke? Kita tunggu dingin dulu. Salam nasar kincong. Oke, waktunya ngoles. Digangguin sama gerujil. Jadi ngolesnya syaratnya harus dingin ya. Ini udah dingin. Ini tadi olesannya dari kuning telur, kasih minyak, kasih susu sedikit. Perbandingannya sih kira-kira ya. Jadi konsistensinya sampai kayak gini sih kurang lebihnya tuh. Kental tapi nggak kental, cair nggak cair, encer nggak encer. Kira-kira ya, karena semuanya boleh juga kira-kira aja sih. Terus cara ngolesnya gini nih. Ini sebenarnya nggak butuh skill khusus. Yang pasti kalau teman-teman udah biasa pasti bisa sendiri. Tuh, dulu Ibu Bondes juga nggak bisa. Dulu Mbak Monica bagaimana? Masih jelek ya. Dulu ya, tapi dulu loh ya. Wah, sekarang udah jago. Ibu Bondes kalah tuh. Jadi ngolesnya kayak gitu. Jadi pakai sampingnya kuas, bukan ujungnya kuas ya. Jadi sampingnya tuh. Kalau pakai ujungnya, nanti ujungnya itu menggores-gores permukaan dari nastar. Jadi nastarnya jelek. Jadi pakai samping kuasnya tuh. Diulek kayak gitu. Bisa diulang sampai 2-3 kali terserah. Sekali boleh, 2-3 kali lebih oke lagi, lebih kinclong lagi. Tuh, ngolesnya kayak gitu. Kalau mau ngoles kayak diaduk-aduk dulu tuh sama Mbak Monica. Jadi antara minyak, kuning telur dan si susu kental manisnya kecampur. Setelah itu baru dioleskan lagi. Jadi dari samping-samping kuasnya biar hasilnya cantik. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Nggak susah, nggak ada trik khusus. Yang penting teman-teman sering aja aplikasi ini ke nastar, lama-lama jago sendiri. Tuh. Jadi kuning telurnya juga jangan pelit supaya hasilnya permukaan nastarnya nanti itu kuningnya tebel. Kan ada tuh ya kalau kita beli tuh dia tuh kuningnya tuh sedikit tuh karena kuning telurnya dia pakainya irit-irit. Kalau Ibu Bondes kadang habis nambah lagi aja supaya hasilnya maksimal karena kan customer udah bayar jadi mereka harus puas. Oke, tunggu ya hasil akhirnya nanti kita kasih unjuk ya. Selamat berjuang Mbak Monica. Ganbate. Udah mau kelar. Ini tadi 2 resep. Kuning telurnya 4. Kita pakai 4 kuning telur. Alhamdulillah cukup, nggak kurang. Nanti kalau ada sisa bisa dioles-oleskan lagi. Jadi hasilnya biar tambah kinclong. Sembari nunggu biasanya Ibu Bondes sudah mulai manasin ovennya pakai api atas. Karena nanti untuk mematangkan si kuning telurnya ya, dan itu juga nggak pakai lama, harus ditungguin kalau nggak dia gosong. Oh no. Oke, kita mau nyalain dulu ya, tunggu dulu. Nah, dan dinyalain ya. Dan kalau ngoven kuning telurnya jangan ditinggal, nanti gosong karena memang cuman sebentar banget. Oke, kita masukin ya. Ini udah cantik. Kita taruh di yang bawah, jangan di atas, jangan dekat banget sama apinya. Seperti ini. Nanti apinya itu akan kita kecilin lagi, kita tutup. Biasanya Ibu Bondes setting 5 menit ya. 5 menit, terus kita tunggu. Kalau dia belum kuning juga atau belum set, biasanya kita tambah lagi semenit-semenit. Bener-bener jangan ditinggal, ditungguin ya guys. Takutnya gosong. Oke, sudah mateng seperti ini ya. Kadang ada customer tuh yang minta lebih gosong lagi. Kita kasih nggak apa-apa. Tapi kalau Bu Bondes senangnya kayak gini udah cukup ya. Minggir sayang, minggir sayang. Ini kita diamkan dulu di sini. Ya, biar dingin. Setelah itu baru kita masukin toples dan ditimbang ya. Oke, ditunggu. Wangi Wisman dong. Di shoot cantik, Hasilnya glossy kan?
Jadi kalau memperhatikan teman-teman tadi cara ngolesnya, insya Allah hasilnya akan seperti ini. Jadi bisa dipraktekkan di rumah ya teman-teman, nggak perlu beli, bisa bikin sendiri, oke? Di tengah nanti kita akan kemas di toples. Oke, sudah dingin, waktunya kita packing. Tuh, glossy, kinclong, sempurna kan? Nggak retak-retak, nggak gampang lepas. Memang kita ngolesnya kadang sampai berkali-kali. Tuh, kita siapkan dulu, apa namanya, toplesnya. Udah dilap ya, udah dilap, udah dikasih alas, udah dikasih apa ini namanya ya, silika gel. Seperti ini, kita akan packing. Tuh, kita kasih. Diusahakan yang rapih ya, kalau rapih kan enak. Terusnya juga nggak apa namanya, dipandangnya juga enak, customer juga nerimanya juga enak. Kita akan packing dulu sampai nanti proses nempelin stiker kita akan kasih unjuk ya. Oke, setelah selesai kita kemas, tadi sudah kita tunjukkan step-stepnya, kita akhirnya akan packing ya, kita masukin ke dalam toples. Kalau bisa diusahakan rapi. Biasanya untuk yang kemasan kecil itu Ibu Bondes beratnya kurang lebih 400 gram. Kadang dilebihin kalau emang ada space, soalnya bukannya apa, kadang begitu kita pasangkan, kita masukkan, kita tutup itu penyet, jadi nggak cantik. Dan ada orang jualan es sebentar. Jadi kalau bikin video di sini itu memang heboh. Oke, si Bapak sudah lewat, kita lanjut ya. Aduh, sampai mau ngecek. Kita akan tunjukkan cara untuk packagingnya ya, biar rapi. Aduh, mana sih ini ujungnya? Oke, biasanya Ibu Bondes itu isolasinya dari sebelah sini. Dan karena isolasi zaman sekarang itu entah kenapa lebih tipis daripada selotip zaman dulu, jadi Ibu Bondes itu selotipnya sampai 2 kali gitu muternya deh. Tuh, terus berhentinya di ujung sini juga. Terus untuk memudahkan customer untuk nyari ujungnya selotip, biasanya kita tekuk seperti ini tuh kan. Lalu langkah selanjutnya kita akan tempel si penjual eksis ini, narsis, kita akan tempelkan di toplesnya ya. Aduh, bukanya kenapa ya? Ini agak susah. Baiklah. Terus ini kan ada tangkainya tuh di sini ya kan. Jadi Ibu Bondesnya juga menghadap ke bawah. Kita pastikan posisi di tengah. Macam tuh, kita tekuk karena ada lekukan. Kita tekuk. Tada! Sudah jadi, sudah cantik. Ini adalah cookies jualannya Ibu Bondes yang lumayan best seller. Setiap lebaran itu pasti selalu dicari, itu paling banyak, yaitu si nastar Wisman. Jadi walaupun pakai Wisman yang kadang kalau nggak suka itu kan enak, tapi memang kita racik sedemikian rupa supaya nggak enak, jadi masuk di semua lidah customernya Ibu Bondes. Oke, demikian tadi udah disampaikan ya dari awal tips-tipsnya apa aja. Kalau bisa nonton video itu jangan di skip sampai tengah, ditonton dari awal sampai akhir supaya ilmunya semuanya dapet. Ibu Bondes ucapkan terima kasih buat yang sudah menyaksikan videonya Ibu Bondes. Semoga sehat, panjang umur, rezekinya. Semoga kita dipertemukan lagi di video selanjutnya ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam Ibu Bondes.